Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang fiqh. Kita memasuki bab yang ke-15, yaitu bab ghasab. Ya, ghasab artinya menyerobot, merampas. Beda dengan mencuri atau sarakah. Kalau sarakah itu bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ya, tanpa sepengetahuan pemilik. Tetapi kalau ghasab bisa dilakukan oleh seseorang dengan terang-terangan. Ya, walaupun dua-duanya masuk kategori pencurian, tapi ghasab ini beda. Secara bahasa lughatan, ghasab ini akhdus syai' dzulman. Akhdus syai' dzulman, mengambil sesuatu secara zalim. Wa syar'an al-istila'u ala haqqil ghair dulman wa adwanan bighairi haqq, yaitu menguasai hak orang lain secara zalim dan melanggar dengan tanpa alasan yang baik. Menguasai hak orang lain secara zalim dan melanggar tanpa alasan yang hak. Ini makna daripada ghasab. Ghasab ini berlaku kepada apa saja, ya, tidak hanya uang, bisa jadi barang, ya, atau hak guna yang dikuasai secara zalim. Ini masuk dalam kategori ghasab, hadirin sekalian. Misalnya termasuk ghasab itu memakai sandalnya orang lain. Ya, ini juga tidak boleh tanpa seizinnya. Atau misalnya dia membangun rumah, kemudian tanahnya orang ikut dibangun juga, walaupun hanya beberapa senti misalnya. Ini tidak boleh menguasai tanpa izin dan kerelaan daripada pemilik tanah. Bukan tanahnya kemudian dirampas, dipakai secara zalim. Ini termasuk ghasab. Ya, yaitu menguasai hak orang lain secara zalim, atau hak guna bukan miliknya sendiri, tapi dia sudah mendapatkan hak guna itu. Kemudian orang lain mengambil haknya itu. Ini juga termasuk ghasab, hadirin sekalian. Ghasab ini termasuk kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Di dalam Islam kita dilarang untuk berbuat seperti itu karena ini muamalah yang tidak baik. Dia harus bertobat, dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, kalau tidak nanti urusannya di akhirat, di mana tidak ada harta benda dan uang sebagai penggantinya, yang ada kebaikan-kebaikan yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan seseorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Manil muflis?" Siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, maka para sahabat mengatakan al-muflisu fina
man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu yang tidak ada harta, ya tidak ada uang, tidak ada barang. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan hakikat orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa hajjin wa sadaqatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, tetapi dia syatama hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada. Dia pernah menciderai, menghina saudaranya. Dia pernah mengambil harta saudaranya. Dia pernah menumpahkan darah saudaranya. Yani dia bermuamalah yang tidak baik, ghasab hak saudaranya, maka yang diambil adalah kebaikan-kebaikannya dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi tadi itu. Nah ini hadirin sekalian, ghasab ini berbahaya sekali. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka kita akan bangkrut kalau kita pernah ghasab. Dalam istilah fikih ini ghasab. Jadi menguasai hak orang lain secara apa? Zalim dan melanggar tanpa alasan yang baik. Jadi kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum daripada ghasab tentunya haram. Berdasarkan ijma' kaum muslimin seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, yaitu ghasab, mencuri, merampas, ya, menyerobot, ya. Kemudian kebatilan bentuk yang lain seperti menipu, ya, kemudian ribawi. Ini adalah bentuk-bentuk kebatilan yang dimana tidak boleh, artinya dibatalkan. Seperti istilah apa? Dalam ibadah, ya, tidak boleh seseorang itu sholat tanpa wudu kalau dia itu hadas, maka batal sholatnya. Batal itu apa? Batal dari bahasa Arab, batalah. Ya, batil yaitu dibatalkan, tidak sah. Ya, barang yang diambil secara ghasab tidak sah, batal, ya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu imri'in muslim illa bi tibi nafsihi. Harta seorang muslim tidak halal kecuali diambil dengan kerelaan hatinya. Harus dengan keridhaannya. Kalau dia tidak ridha, tidak boleh, hadirin sekalian, apapun. Ya, walaupun tisu, apalagi masker, ya, tidak boleh asal ngambil saja. Memakai sandalnya orang, sepatunya orang, ya, sampai dalam kategori sekecil ini. Apabila diterapkan di masyarakat, maka akan terbentuk karakter yang mulia pada umat dan bangsa ini. Tidak asal memakai atau menyerobot haknya orang lain. Inilah kalau Islam dijalankan, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka aman. Ya, masing-masing merasa apa? Aman dengan barangnya apabila kita menjalankan syariat Allah ini. Apalagi dalam bentuk yang besar, tanah misalnya, bukan haknya diserobot, ya, dipakai tanpa izin. Akhirnya apa? Berjualannya jadi haram di situ. Uangnya juga jadi apa? Haram. Tanahnya aja miliknya orang lain tanpa seizin dari pemilik apa? Tanah. Ini tidak boleh ini. Karena Nabi SAW bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman
tuwiqahu yawmal qiyamah min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungkan dengan tanah itu oleh Allah padanya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. 7 lapis bumi. Bumi itu ada berapa? 7 lapis. 7 tingkatan ke bawah, hadirin sekalian. Seperti langit mempunyai apa? Tingkatan ke atas berjumlah apa tuh? 7. Langit itu. Jadi barang siapa mengambil satu jengkal tanah secara zalim bukan haknya, merampas, menyerobot, maka dia akan dikalungkan oleh Allah 7 lapis bumi. Bisa dibayangkan, hukumannya berat. Dan ini tidak main-main, hadirin sekalian. Jangan sampai kita mempunyai sifat pencuri atau ghasab, miliknya orang lain tanpa seizin. Ya, agar kita tidak menerima kesengsaraan nanti pada hari apa? Kiamat. Kadang orang mengorbankan kemuliaannya, apapun, yang penting dapat harta, ya, dapat menguasai secara apa? Zalim. Dia mungkin merasa kuat dengan hukuman itu nanti pada hari kiamat. Ya, ada juga yang merasa takut kepada Allah. Ya, yang penting saya bisa hidup, mau ngontrak kayak, mau nyewa. Yang penting bisa apa? Hidup dan muamalah secara halal. Tak ada masalah. Daripada dia memaksakan kehendak. Tanahnya orang diambil, dibangun, atau dia mengambil besi, betonnya orang lain, dibuat menyangga rumahnya, tapi itu diambil secara ghasab, juga tidak boleh, hadirin sekalian. Ya. Barang siapa mengambil hak saudaranya tanpa alasan yang benar, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kehalalannya, kerelaannya dari saudaranya itu. Kalau dia rela, enggak ada masalah. Kalau dia tidak rela, hadirin sekalian, atau minta maaf kepadanya selama masih hidup. Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in fal yatahallalhu minhu yaumal qiyamah." Falitahalalhu minhu al-yawm, hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri matlamatih, wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Barang siapa yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau sesuatu lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalannya darinya pada hari ini, ya, secepatnya, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi nanti. Itu maksudnya pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak manfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih. Artinya minta kehalalannya pada hari ini. Ya, saat itu bila dia memiliki amal saleh, maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah dilakukannya. Dan bila dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah keburukan dari orang yang dizaliminya itu lalu timpahkan kepadanya. Ini yang menjadikan dia itu bangkrut nanti. Banyak amal salehnya, tapi sisi lain dia apa? Muamalahnya dia tidak baik, suka menzalimi orang lain. Akhirnya sama Allah nanti kebaikan-kebaikannya dia itu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau dia tidak mempunyai kebaikan, keburukan-keburukan dari orang yang dia zalimi itu diberikan kepada dia. Kemudian dia diseret ke api neraka. Hadirin sekalian,
Nah, inilah beratnya muamalah. Kalau kita berdosa kepada Allah, ya kita minta maaf. Allah itu tidak menghukum kita. Dan Allah itu Ghafur. Di samping afu, Allah itu apa? Ghafur, Maha pengampun. Afu itu apa? Afu itu memaafkan. Maksudnya apa? Apa bedanya afu dengan Ghafur? Kalau afu itu Allah afuun, Maha pemaaf. Kalau Ghafur apa? Pengampun. Apa bedanya? Ya sudah beda kan gitu. Yang satunya pemaaf, yang satunya apa? Pengampun. Maksudnya afu adalah adamul muakhadha, tidak menghukum. Afu, memaafkan, tidak apa? Jadi menghukum. Kalau ghafur apa? Pengampun. Maksudnya apa pengampun? Menutupi, sitr. Ya, semua kesalahan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman walaupun lolos di mata masyarakat hukum ya di dunia tidak akan lolos dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil dan besar tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia minta ampun ditutupi oleh Allah. Ya, tidak diperlihatkan kepada apa? Manusia. Dosa semuanya tercatat, tidak akan dihapus oleh Allah. Hadirin sekalian. Ya, makanya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Walaupun manusia pasti bersalah, pasti berbuat maksiat. Tercatat semuanya itu. Cuma ada yang tidak dihukum oleh Allah dan juga ditutupi. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau untuk masalah manusia itu, nah ini diselesaikan. Hadirin sekalian, masalah utang piutang diselesaikan, utang enggak bayar, ya kan? Ini bahaya sekali. Enggak boleh seperti ini. Makanya dalam riwayat itu ada orang yang berhasil melintasi sirat, udah berhasil, amal solehnya baik. Tapi ketika masuk surga dia harus melintasi yang disebut dengan qantarah, tempat ujian di situ. Kemudian ada panggilan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka. Mereka harus disidang dulu. Masalah muamalah. Ya, dia pernah ghasab, menyerobot tanahnya orang, tidak minta kerelaan, belum ada deal-deal. Dia pernah begini, dia pernah begini. Akhirnya yang seharusnya dia masuk surga tidak jadi masuk apa? Surga, punya masalah. Bisa jadi masuk neraka dia. Hadirin sekalian. Nah, ini bahaya sekali. Ini yang disebut oleh Nabi, mintalah maaf hari ini sebelum kamu mati. Kalau punya tanggungan-tanggungan, ya minta direlahkan, dihalalkan sebelum nanti tidak ada manfaat lagi dinar dan apa? Dirham. Kemudian di sini hadirin sekalian ada al-ahkam al-muta'alliqah bil ghasab. Hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Ghasab. Pelaku ghasab wajib mengembalikan barang yang diambil ya dengan cara yang zalim itu. Seperti sedia kala. Bila dia telah merusakkannya, maka dia harus menggantinya. Ya, mengambil apa begitu ya, barang ghasab, kemudian rusak, dia harus mengganti, dibebankan kepada orang yang ghasab tadi itu. Kemudian pelaku ghasab wajib mengembalikan barang yang diambil secara zalim. Berikut tambahannya, labanya sama saja, baik yang bersambung maupun yang terpisah. Maksudnya apa? Misalnya dia mencuri kambing, mengambil kambing saudaranya dengan secara zalim, kemudian dipelihara kambing itu dan hamil, punya anak. Maka dia harus mengembalikan kambingnya plus apa? Anaknya. Milik pemilik kambing. Hadirin sekalian.
Bila pelaku ghasab bertindak terhadap barang yang diambil dengan cara menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka dia harus diperintahkan untuk merobohkannya atau mencabut tanamannya bila sang pemilik meminta kepadanya untuk melakukannya. Misalnya dia mengambil tanah, menyerobot tanah yang enggak tanggung-tanggung banyak tanahnya yang diserobot itu, kemudian ditanami. Maka kalau pemilik tanah mengatakan ini tanahku, lu sudah saya tanami ini, bongkar semuanya, ya tebang semuanya ini, maka dia harus melakukannya. Atau sudah dibangun, ya sudah Pak, dibangun, disuruh merobohkan, berhak. Kecuali nanti ada istilah sulhu, damai bagaimana? Mungkin secara qimah itu atau harganya dihargai. Yang penting ada deal lah, seperti itu. Bila barang yang dighasab berkurang atau berubah atau menjadi murah, maka pelaku ghasab harus bertanggung jawab atas turunnya nilai barang itu. Misalnya dia ghasab sapi, ya, hadirin sekalian, sapinya itu waktu itu harganya 20 juta. Ketika dia ghasab, berjalannya waktu turun harganya, kata yang ghasab, dia mengakui mengambil. Dia bilang ini tidak 20 juta, ini 18 juta. Tidak bisa, harus dengan harga yang tinggi mengembalikannya. Ya, misalnya dia ghasabnya itu sudah lama, bulan Ramadan misalnya, ya kan? Bulan Muharram dikembalikan. Dilihat bulan Dzulhijjahnya itu 25 harga sapinya itu, dia harus membayar yang paling tinggi. Pokoknya dibebankan kepada yang ghasab. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahayanya ghasab, ya, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan ghasab itu bisa terjadi pada pertikaian di depan hakim, bisa nanti diangkat ke pengadilan, bertikai di sana nanti itu. Kemudian semua tindakan pelaku ghasab adalah tindakan batil manakala pemiliknya tidak memperkenankannya. Nah, ini masalah ghasab, hadirin sekalian, harus dijauhi oleh seorang muslim, ya, karena ghasab ini tindakan yang batil. Paham ya? Paham ghasab ya? Menguasai hak orang lain. Tidak hanya barang tapi juga hak guna. Ya, misalnya kita di jalan ada warung, restoran. Ini restoran ini memberikan kursi-kursi. Kursi-kursi ini hanya dibolehkan untuk yang membeli. Kemudian kita datang ke situ, tidak beli tapi ikut duduk di kursi itu. Ini termasuk apa? Ghasab. Tidak boleh. Kecuali minta izin, Pak, boleh saya duduk di sini, kursi ini? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak boleh, kita paksa duduk di situ diri kita, maka termasuk apa? Ghasab. Tidak boleh. Hadirin sekalian. Ya. Parkir. Misalnya ini parkir, tanahnya dia, harus bayar. Kita parkir di situ, tidak bayar, tidak boleh, termasuk apa? Ghasab. Karena tanahnya dia, kita minta izin. Sampai di situ masalah ghasab ini, hadirin sekalian. Ya, jadi ringkasnya di sini begini. Harta yang dighasab, semua resiko kerusakan ditanggung orang yang mengghasab. Sedangkan hak guna, di sini ada perbedaan pendapat kalau masalah hak guna ini. Dan pendapat yang kuat, resiko tetap ditanggung oleh ghasab. Ya. Dengan kaidah orang yang melakukan ghasab disikapi dalam keadaan yang paling berat baginya. Batasannya sesuai dengan mazhab Hambali yang ghasab wajib mengembalikan benda yang dighasab meskipun dia harus memberikan ganti rugi yang berlipat.
Misalnya dia ghasab sepeda motor, dibawa ke Papua, maka dia harus kembalikan. Ya, sepeda motornya plus uang apa? Ongkosnya. Berapa juta ongkosnya? Mungkin lebih mahal daripada harga motornya. Dia harus mengganti. Hadirin sekalian, dia harus membiayai pengiriman motor itu untuk mengembalikannya ke Surabaya. Ya, jadi harus seperti itu. Ada orang misalnya menggosok besi, kemudian dia gunakan untuk membuat pondasi rumah. Di atas pondasi ini, besi ini dibangun 5 rumah misalnya. Ya, maka aturannya wajib membongkar semua rumah itu, kemudian besinya dikeluarkan dan diberikan kepada pemiliknya. Ya, ini adalah mazhab Hambali. Tapi juga ada hadirin sekalian ulama mengatakan dihargai kimahnya. Kimahnya itu berapa gitu ya, besinya berapa. Ya diganti dengan uang. Boleh seperti itu kalau memang pemilik besi itu, beton itu apa namanya, ridho. Kalau enggak ridho terpaksa harus dibongkar. Karena besinya itu dia ghasab. Ya, jadi ini bukan masalah biasa ini. Ya, orang yang ghasab wajib mengembalikan tambahan pada barang yang dighasab. Baik tambahan itu melekat nyambung dengan barang yang dighasab maupun terpisah. Tadi itu seperti ghasab kambing. Kemudian dipelihara kambing itu sama orang yang ghasab orangnya ghasib. Ghasib ini memelihara kambing. Tapi kambing itu bukan miliknya dari ghasab. Punya anak, maka dia harus kembalikan kambing itu plus apa? Anaknya. Hadirin sekalian. Begitu juga orang yang ghasab, yakni ghasib, wajib menanggung pengurangan nilai barang meskipun harganya turun. Ya, sebagai contoh, ada orang yang mengghasab kitab. Hartanya itu sekitar misalnya 1.000 atau 1 juta ya. Setelah 1 jam harganya menjadi 900.000, maka dia wajib menanggung, tetap harus 1 juta. Kata ghasabnya ini cuma 900.000 lakunya, kamu harus nambahi 100.000, seperti itu. Ya. Kemudian ghasab tanah. Apabila ada orang yang ghasab tanah, kemudian dia bangun properti di sana atau ditanami pohon, aturannya berlaku apa? Konsekuensinya di sini hadirin sekalian, mencabut pohon yang ditanam atau membongkar bangunan yang dibangun, atau dia minta ganti rugi biaya penurunan nilai, ya, meratakan dengan tanahnya bisa, dan dia wajib bertaubat, ya, atau dia sewa. Ada akad lain lagi, sewa, tidak mengakui tanahnya tapi dia menyewa, minta tolong, saya sewa sudah, saya berapa nanti apa, saya kasih uang sewanya. Betul ini tanahmu, tidak saya akui, tapi saya sewa, saya kasih uang kamu. Nah itu tidak ada masalah hadirin sekalian. Ya. Kemudian berikutnya hasil benda yang dighasab. Apabila benda yang dighasab digunakan untuk bekerja, maka hasilnya menjadi hak pemilik benda itu. Dan apabila orang yang ghasab bekerja, sementara benda yang dighasab hanya sebagai wasilah, maka hasil kerja tetap menjadi miliknya. Sebagai contoh misalnya, seseorang mengghasab anjing buruan. Ya, ini anjing khusus untuk berburu, pintar anjing ini. Kemudian hasil buruannya itu menjadi hak pemilik siapa? Anjing. Percuma hadirin sekalian. Ya, ghasab anjing buruan itu. Nanti ujung-ujungnya hasil buruannya diambil sama pemilik apa? Anjing itu yang hak. Namun jika dia ghasab misalnya parangnya, ghasab parang, ghasab pisau, celurit, ya, digunakan untuk menebang pohon, maka kayu tetap menjadi milik yang ghasab itu. Karena ini tidak langsung, ya kan, tidak apa? Tidak langsung.
pisaunya dikembalikan kepada pemiliknya, seperti itu. Tapi kayunya tetap menjadi orang yang ghasab tadi itu, miliknya. Ya, paham ya? Tapi juga ada ulama yang berpendapat pemilik benda yang dighasab itu memiliki hak pilih antara meminta biaya sewa barangnya yang dighasab atau merampas hasil pekerjaannya itu. Ya, bisa jadi minta uang dari celurit yang diambil itu, ya, atau dia minta sebagai sewa misalnya. Saya sewakan aja, saya kasih kepada saya uangnya. Atau merampas semuanya tidak apa-apa, karena itu bukan milik orang itu, milik dia, celuritnya, pisaunya, seperti itu. Punya hak, hadirin sekalian. Ya, makanya Islam mengajarkan kita menjauhi ghasab, punya resiko tinggi nanti ini. Kemudian hadirin sekalian, apabila orang yang ghasab memanfaatkan benda yang dighasab untuk bekerja, maka ada beberapa konsekuensi yang harus dia kerjakan. Ya, dia ini mengambil sesuatu ya dengan cara ghasab, dipakai untuk bekerja. Di sini ada konsekuensi yang harus dia kerjakan, yaitu dia kembalikan benda yang dighasab. Dia mengembalikan nilai pengurangan benda yang dighasab. Jika harganya naik, tambahan harga menjadi hak pemilik. Ya, kecuali kalau harganya naik, maka tambahannya pemilik harta. Tidak ada upah untuk pekerjaannya. Nah, ini bahayanya ghasib, orang yang ghasab, Bapak Ibu hadirin sekalian. Didengarkan dulu aja ya, sambil direnungkan. Ya. Yang jelas ghasab ini mengambil haknya orang lain, baik itu benda maupun hak guna, ya, tanpa seizin. Ya. Sampai di sini, Bapak Ibu ada pertanyaan masalah ghasab ini? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ada tak? Dulu saya itu beli tanah sama orang yang tak beli itu, terus sama orang itu karena ada patoknya ya, ada patoknya tapi dia tidak mengakui, bilangnya di sini, padahal di sini. Akhirnya dijual pada orang. Setelah sampai di sini itu orangnya meninggal, bagaimana itu urusannya? Yang menjual sebagian tanah saya. Iya, dia ghasab, Pak. Ya, dia itu dosa dia. Maka di sini perlu pembuktian, ya, kemudian bila diangkat ke mana pengadilan, ya, nanti pengadilan yang menghukumi. Kalau di antara dua belah pihak urusan ini pada hari kiamat, kalau tidak saling mengakui, ya bersumpah saja. Ya seharusnya mengakui, nanti supaya akadnya jual beli. Ya sudah, katanya pemilik tanah atau bapak, ya hargai tanahku ini berapa begitu. Orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Yang mengambil tanah itu, ya, menyerobot. Ya sudah, nanti urusannya ya berat nanti. Kecuali kalau bapak maafkan. Waktu itu kan saya sama yang sebelah saya itu sudah saya kasih tahu loh katanya ini, tapi dia nggak mengakui bacanya di sini. Nah sekarang ini tanahnya dijual. Nah itu yang pihak ketiga itu harus tahu kalau ini ghasab, dia kembalikan. Tidak peduli. Ya ada urusan sekarang, saya jelas mengalah aja. Kalau emang bapak misalnya merelakan, ya bapak dapat pahala besar gitu. Tapi kalau tidak merelakan, ya urusannya nanti pada hari kiamat. Itu berat nanti orang itu. Ya, dan pihak ketiga yang membeli lagi itu juga
harus difahamkan bahwa ini tanah ghasab. Dia harus merelakan itu. Seperti itu. Yang beli ya itu cuman manut sama yang jual itu. Iya, harus diberitahu tapi minimal Bapak sudah memberitahu. Nanti kalau dia sadar ya dia harus paham. Kalau enggak sadar ya urusannya nanti pada hari apa kiamat. Ya, kalau dia enggak tahu pembelinya ya sudah enggak dihukum. Tapi kalau dia tahu bahwa ini barang curian misalnya, dia harus kembalikan. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi wajib bagi orang ghasab untuk mengganti benda yang dighasab. Di sini ada berapa bentuk ya. Pertama, benda yang bisa berkurang. Misalnya seseorang mengghasab sekarung beras dan dia mengambil sebagian darinya, maka orang yang ghasab wajib mengembalikan kekurangannya. Ya. Kemudian yang kedua, nilainya berubah karena sifatnya berubah. Misalnya ghasab seorang budak, kalau ada budak ya, kemudian si budak ini beruban sehingga harganya turun, maka dia wajib ganti rugi. Budak biasanya itu diperkerjakan ya, disuruh bantu. Mungkin waktu dia ghasab, dia ngambil budak secara paksa, itu budaknya itu masih kuat gitu. Ketika sama dia, terus budaknya semakin apa tuh? Tua berubah, harganya turun. Yang punya budak nagih, dia harus tetap mengembalikan budak itu plus nambah. Karena harganya apa tuh? Turun. Seperti itu. Paham ya? Gitu. Kalau benda misalnya, waktu dia ghasab emas misalnya 24 gram, ya harganya waktu itu berapa? Misalnya 100 juta. Ya, ketika dighasab lama-lama tuh turun. Kemudian pemiliknya ngambil, dia katanya ini sekarang tidak sampai 100 juta, ini cuma 60 juta. Maka dia harus menambah kekurangannya itu, yang ghasib tadi itu, yang mengghasab tadi. Paham ya? Nah ini kalau masalah pengembalian. Kemudian yang ketiga, terjadi penurunan harga. Misalnya dia ghasab mobil yang dulu harganya 200 juta. Kemudian dikembalikan sama ghasibnya ini, mungkin karena takut kepada Allah, harganya tinggal 150 juta. Nah, bagaimana hal ini hadirin sekalian? Jadi tetap harus mengembalikan kekurangannya tadi itu. Ya, ada yang mengatakan juga sebagian ulama di luar kemampuan ghasib harga ini tidak bisa dia mengatur harga. Ya sudah, karena harganya turun, bukan dari kemauannya dia. Ya sudah, dia harus menerima 160 yang pemilik apa? Mobil itu. Tapi pendapat yang kuat dia harus mengembalikan seperti harga semula berapa? 200 juta itu. Ya, ini pendapat yang kuat tentang apa? Ganti rugi. Misalnya pengurangan harga disebabkan karena kecerobohan si ghasib. Dia mencuri mobil, subhanallah, enggak lama tabrakan mobil itu. Terus kembalikannya gimana? Dia harus mengganti semuanya itu. Sebagaimana dia mencuri mobil itu dalam keadaan masih baik. Paham ya? Ini ketentuan-ketentuan masalah penggantian dari barang yang dighasab. Kemudian di sini hadirin sekalian, salah satu sifatnya ada yang berkurang misalnya, sifatnya yang lain bertambah. Di sini ada beberapa keadaan. Sifat yang bertambah berbeda dengan sifat yang berkurang, maka dia wajib menanggung sifat yang kurang tadi itu. Sifat barang itu bertambah sejenis dengan sifat yang berkurang. Contohnya misalnya ghasab seorang budak nilainya 100 juta, kemudian budak ini lupa ingatan sehingga harganya menjadi 90 juta. Kemudian dia belajar sehingga harganya naik lagi menjadi 100 juta. Kita katakan tidak menanggung kerugian karena sudah belajar. Kecuali kalau dia tidak belajar. Ini masalah budak. Kalau sekarang tidak ada perbudakan. Dan kalau beli budak di mana? Tapi biasanya kalau terjadi perbudakan itu negeri yang
ada peperangan. Ada apa? Peperangan. Dia dirampas itu hartanya dan juga laki perempuannya ditahan, dijadikan budak, dijual belikan. Biasanya seperti itu. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Orang yang sudah meninggal, gimana itu? Warisannya saudara-saudaranya. Warisannya orang. Warisan orang tua. Warisan sama saya. Dijual sama? Kakak ibu saya ditangin, hasilnya makan, nanti pajaknya bayar, sebelum saya pulang silakan. Tahu-tahu dijual semua. Iya, tidak boleh. Itu namanya apa? Ghosab. Ya, dalam warisan itu ada hak masing-masing. Ya, kemudian tidak diberikan haknya tapi diambil, dijual, ini dosa besar ini. Tidak boleh, hadirin sekalian. Biasanya itu gini, kakak besar itu di mana orang tuanya sudah mati, ninggalkan anak-anak ya. Biasanya anak besar itu yang punya peranan. Terjadi juga di beberapa tempat. Kakak besar ini yang megang semua sertifikat. Katanya abahnya punya tanah-tanah beberapa di daerah gitu loh. Ya, tanah ini kemudian disewahkan, ada yang dibangun sebagai toko. Ya, ternyata diambil oleh anaknya yang besar ini. Karena yang kecil-kecil, yang lainnya masih kecil. Ini sudah yang paling besar. Ya, anak-anaknya yang kecil-kecil tadi itu tidak diberitahu oleh yang besar tadi. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Ya, taunya baru sekarang ini. Tapi tanah-tanahnya udah diambil orang, mungkin udah dijual, atau ini tanah atau toko milik abahnya ini dipakai untuk membiayai anak-anaknya. Anak yang besar ini kan punya anak. Ya, dipakai untuk biaya sekolahnya, dokteran, kuliah. Sedangkan saudara-saudaranya itu masih kecil, nggak dikasih sama sekali. Sekarang baru tahu, saudaranya ini tahu, ternyata abahnya itu punya tanah. Baru sekarang dikasih duit berapa cuma. Ini juga ghosab dan ini dosa besar ini. Tidak memberikan haknya orang, haknya saudaranya. Begitu juga ditanyakan bapak tadi, Pak ya. Ya, tidak boleh itu. Ya, harta warisannya orang, saudara, kemudian dijual gitu saja. Dosa besar ini. Dia harus mengganti. Ya, nilai daripada tanah itu diberikan kepada ahli waris. Paham, Pak ya? Paham ya? Pak, paham? Paham? Paham ya. Jadi tidak boleh. Dia harus memberikan mungkin uang pengganti, Pak. Ini tidak bertanggung jawab itu. Ya. Iya, tidak boleh gitu. Nanti urusannya di hari kiamat. Dia akan menanggung dosa besar itu, bukan haknya dia. Walaupun punya saudara, tetap kalau saudaranya enggak ridho, nanti saudaranya menuntut. Kadang orang itu tega, Pak, karena enggak paham agama dan tidak takut dengan hukuman Allah,
ya mungkin imannya kepada hari kiamat itu lemah, sehingga dia tidak peduli hal haram tadi itu. Enggak peduli, enggak takut sudah. Ketika orang itu pemahaman agamanya kurang, rasa iman kepada hari kiamat itu juga kurang, enggak takut sudah. Dia mau muamalah haram, ngambil hak orang lain, hak saudara, enggak takut. Padahal ancamannya itu, barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanahnya orang lain secara zalim, walaupun saudaranya, tanpa ridho akan dikalungkan 7 bumi oleh Allah. Ya, bagaimana itu teriak-teriaknya, beratnya, hadirin sekalian. Jadi bukan sembarangan ini. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, apabila barang yang dighasab bercampur dengan barang lain, maka di sini ada rincian. Campurannya bisa dipisahkan, misalnya gandum halus bercampur dengan gandum kasar, ya harus dipisah mana barang yang dighasab, campurannya itu harus dipisahkan. Ya, yang penting dia harus mengembalikan barang yang dighasab. Jagung alus sama jagung kasar dicampur. Padahal jagung alus yang dia ghasab itu, jagung kasarnya bukan dari hasil ghasab. Harus dipisah. Yang alusnya ini dipisah dengan yang kasar lagi, kemudian dikembalikan ke pemilik. Ya, paham ya? Nah tadi itu Pak, masalah tadi itu nanti masuk bab sulh damai. Damainya gimana? Ya sudah, karena uang barang waris kan tadi itu, tanah waris saya jual, saya karena butuh untuk biaya kuliah anak, makan. Sekarang saya punya rezeki, saya ganti uang kalian. Itu namanya damai. Menyelesaikan masalah supaya tidak ada dendam, itu dibolehkan. Paham ya? Misalnya orang bangun rumah dia enggak tahu, ternyata miliknya tetangga kena berapa senti begitu. Ya kan? Ini enggak mungkin kan, sudah 2 lantai 3 lantai dibongkar, enggak mungkin. Artinya dia memilih sulhu, nanti ada babnya. Sulhu yaitu damai. Ngomong gini-gini, Pak, maaf Pak ya, tanah Bapak keserobot saya berapa senti begitu. Bagaimana kalau saya ganti uang? Berarti akadnya jual beli. Diganti uang, tidak apa-apa itu. Atau saya sewa per tahun Pak, saya bayar per tahun sekian. Tetap tanah Bapak ini saya tidak mengakui tanah saya, tanah Bapak. Cuma saya saya sewa, saya bayar per tahunnya sekian. Bagaimana Pak? Sampai seperti itu. Hadirin sekalian, paham ya? Jadi diberikan nilainya, tanah itu berapa. Kemudian berikutnya saya tambahi di sini, barang yang dighasab bercampur dengan barang yang lain, tidak bisa dipisahkan. Misalnya minyak dengan minyak, bagaimana? Dia punya minyak di rumah, tapi ada minyak lagi dia ngambil dari ghasab, dicampur. Bagaimana ini? Hadirin sekalian. Ya sudah, dia mengganti sesuai barang yang dia ghasab itu. Ya berapa? Jadi ukurannya pakai liter. Dia ghasab berapa liter? Ya sudah itu. Walaupun bercampur. Hadirin sekalian. Karena tidak bisa dibedakan. Tidak bisa pisahkan minyak dengan minyak dicampur. Asalnya dia punya rumah simpanan minyak itu punya dia itu 5 liter. Dia ghasab berapa liter? 5 liter dicampur. Ya sudah, dia harus mengembalikan 5 liter itu. Masalah campur enggak campur ya sudah. Karena tidak bisa dipisahkan. Paham ya? Bapak Ibu ya. Nah ini masalahnya adalah tadi itu Pak, barang ghasab, misalnya dia mencuri motor, kemudian dijual.
Yang mengganti ruginya siapa ini? Ya pihak ketiga atau tetap ghasibnya. Nah itu masalahnya. Ya. Kalau misalnya si pembeli ketiga ini tidak tahu, dia tidak berhak untuk mengganti. Karena dia sudah beli, nggak tahu kalau barang apa curian. Tapi kalau dia tahu, dia harus kembalikan. Ya, dia tahu Pak, tanah itu bukan miliknya, tapi dia beli. Dia harus kembalikan seharusnya Pak. Seperti itu. Hadirin sekalian, kalau misalnya dia muslim yang baik, ya, kalau dia muslim yang baik. Nah inilah masalah apa? Ghasab. Misalnya Pak gini, apabila ada orang ghasab baju kemudian digunakan untuk sholat, maka sholatnya batal, di samping dia berdosa, wajib nanggung resiko dan dia bertaubat. Ya. Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Masalah muamalah juga. Ya, pihak ketiga yang membeli hasil ghasab, barang curian. Dia mengetahui hal ini, maka transaksinya batal sebetulnya. Dia beli mobil ini curian. Kalau ada yang mengklaim, itu mobil saya dicuri, kok kamu beli? Berarti itu batal, transaksi yang tidak sah. Ya. Karena hasil apa? Curian. Diberitahu dia harus nerima hal ini. Tidak jadi membeli. Ya, dan tidak harusnya dia membeli barang apa? Curian. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Iya Pak, silakan. Ada dua kasus Pak. Kasusnya itu yang apa? Bangun rumah, saya sebagai saksi. Bangun rumah kemudian yang mengikuti patok setelah tutup semuanya kurang, dan pihak yang lain itu kurang. Kemudian dimintain telah udah kalau itu minta ganti Ustaz. Tapi pihak yang punya itu nggak mau, akhirnya sama RT diminta RT-nya diganti itu. Yang kedua, dia mau diberi ganti, tidak mau. Kemudian kalau gitu saya nempel aja dindingnya pada bapak, gitu gimana Ustaz? Iya, itu namanya muawadhah. Sulhu muawadhah, damai yang ada kompensasi. Ada apa? Kompensasi. Kalau saling ridho dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, karena dia mengambil tanahnya orang. Ada kompensasi, maksudnya diganti, ganti rugi Pak, saya ganti rugi. Dia yang penting tanggung jawab kan. Oh saya tidak mau, tapi tadi saya apa? Ikut nempel misalnya. Ya harus mau. Pokoknya bagaimana harus selesai supaya tidak ada perselisihan dan dendam. Maka pakai istilah dalam fikih itu apa? Sulhu, damai. Paham ya Pak ya? Jadi masing-masing harus memahami ada kompensasi. Seperti itu. Iya, silakan Pak. Ada seseorang buka kebun gitu kayak perumahan, bagaimana dia kalau pada saat membuang air sampai 1 kilonya 100 lebih, terus mau itu dia pilih sambal campur dengan merica, bagaimana hukumnya itu Pak? Yang kedua yang lainnya beras yang bagus dicampur dengan beras yang kurang bagus itu benar. Kemudian dimasak gitu. Dimasak nasi atau dijual dalam bentuk beras, Pak? Ya kalau sudah dimasak, yaitu terserah pembelinya. Terserah apa? Pembelinya. Pembeli bisa merasakan kok ini sambelnya enggak murni apa? Lombok, tapi campur apa? Merica. Ya akhirnya dia enggak beli,
nggak ke situ lagi misalnya, terserah. Tapi kalau belum dimasak itu yang tidak boleh. Misalnya ini beras Mojokerto, ditulisi beras Mojokerto harganya 250.000 atau 300.000 per 25 kg. Ya kan? Ini beras Cianjur 350.000 25 kg. Kemudian beras Cianjur ini dicampur dengan beras apa? Mojokerto, itu tidak boleh. Dia berarti ghish, melakukan penipuan. Tapi kalau dijual beras Cianjur dicampur dengan apa? Beras Mojokerto, kemudian dimasak jadikan nasi, ya nggak ada masalah, Pak. Suka-suka apa pembelinya, karena udah dimasak, nggak ada masalah. Ya, terserah pembelinya. Ya, kadang pembelinya mau juga kok ngincipi lombok campur sama apa? Merica. Enggak apa-apa, yang penting ada pedes gitu. Ya tergantung. Tapi ketika dia dikatakan, "Pak, ini murni lombok, Pak." Iya murni, padahal dia nyantur. Itu yang dusta, enggak boleh. Kalau pelanggannya itu tanya, dia sebutkan secara jujur, enggak Pak, ini lombok, saya campur dengan apa? Merica, Pak. Kalau lombok saja mahal, terpaksa saya campur dengan apa? Merica. Oh gitu ya, enggak apa-apa, dia harus ngomong jujur. Kalau misalnya pelanggannya tanya, kalau enggak tanya ya sudah, itu urusannya apa? Pelanggan ngerasakannya. Paham Pak ya? Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini saya alami tanah kapling, Ustaz. Posisi saya membangun itu yang sisi kanan saya membangun belakangan. Yang sisi kiri saya membangun duluan, artinya sisi kiri masih tanah kosong. Yang sisi kanan itu ngikut yang sudah bangun duluan, kita dapatkan itu aja. Yang sisi kanan saya ngikuti patok. Ternyata yang sisi kiri, ternyata saya kalau ukur beneran waktu ada bangun yang sebelah kiri lagi, saya kelebihan satu bata 10 cm gara-gara, Pak. Yang sisi kiri ini waktu ketemu dengan pemiliknya saya ganti, ya mintanya harga di atas pasaran, Ustaz. Di atas pasaran. Dan surat jadi tanggungan saya untuk kembali nama perubahan itu. Jadi saya merasa berat sehingga saya memilih untuk dirobohkan, bikin demo lagi. Yang sisi kiri sudah selesai. Yang sisi kanan sudah saya bangun belakangan. Ini saya juga kelebihan, tapi saya bangun belakangan. Yang bangun duluan tidak merasa tanahnya, tidak merasa kurang, Ustaz. Karena dia juga ngukurnya maju ke jalan tanah kapling itu. Tapi sisi kanan saya ini masa kelebihan seperti juga. Ini hukumnya gimana, Ustaz? Karena di sebelah kanan ini sudah merasa kurang tanahnya. Kalau bangunan saya tidak saya dapatkan tembok yang sebelah kanan, otomatis ada renggang segini, Ustaz, untuk otomatis air masuk. Ini solusinya gimana, Ustaz? Karena yang sebelah kanan juga nggak merasa kurang. Sampai sudah bicara sama tetangga itu? Udah. Dia bilang tidak merasa? Enggak merasa kurang. Ya sudah, selesai urusan. Berarti masing-masing ridho. Bagusnya diselesaikan memang. Kayaknya sebelah kiri. Iya, bagus. Berarti Bapak punya tanggung jawab itu. Jadi punya konsekuensi, dan juga tetangga yang sebelah itu sudah alhamdulillah baik, tidak menganggap, ya sudah selesai. Berarti saling ridho. Tidak ada tuntutan, Pak. Yang penting tidak ada apa? Tuntutan di kemudian hari. Ya. Seperti itu. Menurut mazhab Syafi'i misalnya gini, Nabi pernah masang kelebihan gitu ya. Kalau sekarang kanopi ya, ini kan tanah bersama, tanah umum lah.
Kemudian kita pasang kanopi, itu dibolehkan, kelebihan, bukan tanah kita ini, tanahnya umum. Tapi harus tinggi, kalau ada truk masuk sehingga tidak apa? Terhalang. Begitu juga Nabi waktu itu memasang rumahnya pamannya Abbas tambahan. Ya, padahal tanahnya umum. Tapi mungkin lebih dari 4 meter karena nanti untuk onta ya. Onta itu lewat dan orangnya juga harus tinggi enggak apa-apa. Kalau umum, yang tidak boleh adalah tanah milik pribadi. Ada tambahan kanopi. Milik pribadi itu bisa diartikan milik bersama tapi pribadi. Maksudnya perumahan. Jalan perumahan itu kan bukan jalan umum ya. Tapi musyarak. Bersama-sama. Itu tidak boleh asal-asalan. Bukan tanahnya pasang kanopi lebih untuk parkir apa mobil. Itu harus izin semuanya itu. Yang ikut kepemilikan tanah itu orang perumahan. Paham ya? Kecuali kalau jalan umum. Jalan umum boleh, jalan raya gitu ya. Tapi harus apa? Tinggi. Tapi enggak terlalu banyak, secukupnya begitu. Kenapa harus tinggi? Karena nanti kalau ada apa? Mobil-mobil truk misalnya, sehingga tidak terganggu. Itu dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Seperti itu. Tapi tadi itu tanah tangga. Tanah apa? Tetangga ya diselesaikan secara baik. Kalau sudah diselesaikan bagus, sudah tidak ada masalah. Tangga tidak nuntut. Bapak sudah mengakui bahwa itu bukan tanah bapak. Tapi dia tidak nuntut, ya sudah. Berarti selesai, tidak ada masalah. Saling mengakui, yang satunya berlepas diri, ya sudah, tidak nuntut. Yang masalahnya itu kalau apa nuntut, nah itu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya gini, dia itu gosok barang. Ternyata barangnya hilang. Kata si gosok, ternyata enggak hilang, tapi tetap yang gosok harus mengganti. Ya, tetap harus apa? Mengganti. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat masalah gosok ini. Jadi kita semakin hati-hati dalam bermuamalah. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warisan dari bapak dikuasai ibunya, tidak dibagikan dengan anaknya, harusnya bagaimana? Harusnya dibagikan. Ya. Kalau enggak, dosa ibunya. Ini haknya orang, haknya anaknya. Jadi warisan itu sebetulnya ini nanti masalah sulhu setelahnya. Karena nanti ujung-ujungnya harus pakai sistem sulhu damainya gimana gitu loh. Agar tidak terlalu apa? Terus pertengkaran itu, sengketa itu diselesaikan. Jadi ibu harus membagi apa? Waris. Ya, minimal bagiannya. Barangnya misalnya rumah ya, ditinggal mati oleh suaminya, ya kan? Ini rumah berarti apa? Harta waris. Dia punya anak laki-laki, perempuan. Minimal udah diberitahukan. Kamu dari rumah ini ibu 1/8. Kamu gini-gini sekian. Pokoknya kalau dijual ya itu bagianmu. Tapi ibu kan masih ada gitu loh. Bagaimana kalau jangan jual dulu? Boleh enggak seperti itu? Boleh, damai. Tapi udah dibagikan. Kamu nak, kamu putriku, kamu haknya sekian di rumah ini. Boleh gitu. Tapi kalau kemudian enggak dibagi, enggak dikuasai sendiri, enggak boleh. Atau punya barang-barang lainnya yang merupakan hak waris, enggak dibagi, enggak boleh seperti itu. Dosa. Enggak boleh. Yang paling bagus harta waris itu cepat dibagi. Khawatir nanti ada yang meninggal belum sempat apa? Dapat bagiannya. Misalnya harta warisnya banyak, dibagi sesuai dengan hukum apa? Waris. Nah, nanti itu kalau ada masalah seperti ini,
udah dibagi misalnya A dapat 1/8, B dapat 1/6, ini dapat 1/3. Tapi kakaknya itu begini, ada yang berupa rumah, ada yang berupa tanah. Saya ini tidak butuh tanah, butuh rumah. Yang satunya saya butuh rumah, kok dapat tanah, gitu loh. Nah itu nanti bisa apa? Sulh, damainya gimana? Dihargai. Mana yang lebih mahal, tanahnya atau apa? Rumahnya? Nanti ya nambah aja. Itu dibolehkan seperti itu. Tapi harus dibagi dulu. Paham ya? Dibagi secara hukum apa? Waris. Ya, kalau perempuan sama laki, anak apa? 2/1. Seperti itu. Paham ya? Ya, Pak. Kalau anak laki-laki sama perempuan, itu kalau saya masih hidup, terus dibagi sama enggak apa-apa? Itu bukan waris, namanya hibah. Kalau hibah itu konsekuensinya kalau bisa adil. Adil, Pak. Ya. Boleh, orang tuanya masih hidup, punya anak. Wis saya hibahkan, saya kasih. Kamu rumah, kamu rumah, kamu rumah, kamu rumah. Boleh enggak itu? Boleh, itu namanya hibah. Kalau waris itu dibagi ketika apa? Sudah mati. Boleh, Pak, gitu. Paham ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, Pak, apa, Pak? Untuk bagian waris, Pak, saya dari saudara saya pernah dengar antara anak perempuan dan dua adik ini ada perbedaan komposisi di bawah itu. Jadi enggak sama tiga ini, tapi anak pertama yang lebih gede dari adik. Tidak ada itu, tidak ada. Harus rata. Kalau anak yang beda itu dibedakan karena dia laki-laki sama apa? Perempuan. Tidak ada yang lebih besar itu lebih banyak. Tidak ada itu. Sama. Yang beda itu dibatasi jenis ya. Laki dan apa? Perempuan. Kalau laki itu 1, 2. Kalau perempuan apa? 1. Pokoknya banding 2/1. Atau setengah sama 1 seperti itu. Kecuali abah, ibu, ya kan gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.